Shalom saudara. Kembaran. Endorse. Harusnya hari ini tadi saya nggak rencana pakai baju ini ya. Tadinya pakai baju yang lain, tiba-tiba pas mau berangkat istri saya bilang, "Itu kok bagian belakangnya jelek ya?" Ya udah saya ganti gitu. Ternyata dalam ketepatan dan kepekaan ya. Oke. Biasanya pembicara ada minum, kok nggak ada nih. Biar bisa kayak burut gitu loh kalau khotbah sambil minum gitu ya. Jadi drinking master. Semakin banyak minum, semakin urapannya luar biasa. Oke, saudara, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Yono mungkin nanti akan bisa saling melengkapi lah apa yang saya sampaikan begitu. Apa yang saya mau sampaikan hari ini semestinya itu jadi sebuah perenungan saya. Saya punya sebuah kebiasaan setiap kali masuk di tahun yang baru, saya selalu tanya sama Tuhan, Tuhan ini apa yang jadi firman-Mu, apa yang jadi mau-Mu buat sepanjang tahun ini begitu. Tapi tahun ini karena tahun baru kan kita doa sampai pagi begitu ya. Nah, yang saya dapat cuma ngantuk. Ngantuk gitu kan udah. Aduh, bertahan lah istilahnya seperti itu. Nah, tapi beberapa hari kemudian Tuhan tuh bicara sesuatu dan itu buat saya jadi sebuah pegangan buat saya untuk saya melangkah di tahun 2022. Hari itu saya ketemu dengan Bapak Lucky Antonio ya ngobrol chit-chat biasalah begitu. Dan kami sampai di sebuah pembicaraan yang mengatakan seperti ini. Saya ngomongin kenapa kita berdua itu ngomong begini. Iya ya. Kalau misalnya buat pelayanan itu jauh lebih mudah daripada buat yang pribadi begitu. Ya. Saya mau kasih contoh yang paling gampang aja lah. Siapa yang datang acara pernikahannya Bevis? Siapa yang makan scallop hari itu? Nah, pulang kalian di dapur ketemu apa? Ketemu scallop enggak? Enggak kan? Ya. Jadi artinya buat sebuah pelayanan yang besar, ya istilahnya, ini pesta raja-raja, ini masa di mana Tuhan mencurahkan semua yang terbaik. Dicurahkan enggak? Curahkan. Tapi yang jadi pertanyaan saya gitu, begitu kita pulang ke rumah kita, realita hidup kita masing-masing, apakah kita masih menghadapi yang seperti itu? Ya. Oh ya Pak, saya makan scallop karena saya bungkus begitu. Ya itu beda ya. Itu beda begitu. Ya. Maksud saya gini, setiap kali hamba Tuhan nyampaikan sesuatu di tempat ini, kita doa profetik, deklarasi, wah berapi-api. Pulang ternyata permasalahan yang sama, pergumulan yang sama, yang hampir tiap hari kita gak pernah bisa menang. Arti ya? Nah pada waktu saya merenungkan hal itu, ternyata ada satu hal yang luar biasa. Dan ini sejujurnya sesuatu yang sederhana sih. Ini sesuatu yang sederhana, tapi seringkali kita lupa ya. Saya gak pakai PowerPoint supaya saudara fokusnya tetap kepada pembicara yang ganteng ya. Biar gak cuma Joshua yang ngomong ganteng begitu ya. Oke. Kita buka di Matius 16 ayat 13 sampai 19. Sampai jam 11 ya Bu. Lo kan biasa retreat aja bersesi-sesi loh saudara ya. Matius 16 ayat 13 sampai 19. Ya. Pengakuan Petrus ya. Ini ayat ada satu ayat yang sering kali kita pakai. Di ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga.
apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Siapa dari saudara yang sering pakai ayat ini? Ya, setiap kali kita ngomong deklarasi apapun kan kita selalu ngomongnya seperti itu. Oh, Tuhan sudah kasih kunci kok, Tuhan sudah kasih kekuatan, Tuhan sudah kasih otoritasnya. Iya benar sih. Tapi kita seringkali kita lupa bahwa ada ayat-ayat di atasnya yang harus dipenuhi sebelumnya, begitu. Ya. Pada waktu retreat kemarin saya dikasih tema yang sejujurnya itu agak susah gitu, hukum dan ketetapan. Nah, itu semestinya materinya istri saya begitu kan. Dia jago banget, istilahnya kalau pengacara dia sudah sekelas Hotman Paris mungkin begitu. Ya. Lah kalau saya mungkin baru apa begitu. Tapi saya bersyukur, saya dari situ saya belajar, ya. Ternyata yang namanya hukum dan ketetapan Tuhan itu luar biasa, ya. Nah, ini kita baca ya. Kalau kita baca di ayat 13 dikatakan gini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, ini kuncinya saudara, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Baru ayat ke-19 itu dikatakan, ya. Ternyata kuncinya adalah seperti ini saudara. Seringkali kalau kita di dalam kerumunan ibadah yang seperti ini, imannya iman rame-rame. Jadi untuk mewujudkan makan scallop, makan king crab itu mudah begitu ya. Kenapa? Mungkin hari itu istilahnya Tuhan mewahyukan sesuatu, Tuhan memberikan rema sesuatu kepada siapa? Mungkin kepada Bu Iin begitu. Makanya itu terwujud. Nah, seringkali kita tidak pernah mengejar apa yang jadi rema buat hidup kita. Sejujurnya kalau saya ya saudara, saya lebih suka duduk di situ, saya dengerin khotbah. Kenapa? Karena seringkali Tuhan bicara banyak di situ. Ya. Saya tetap minta Pak Luki untuk setiap hari Selasa ngomong, bicara di sekolah begitu. Dan setiap beliau sharing firman, saya selalu rekam, begitu kan? Supaya apa? Nanti kalau ada sesuatu rema yang Tuhan bicara, saya bisa selidiki, saya bisa cari, karena itu kekuatan buat hidup kita, pribadi, ya, itu pribadi sifatnya. Seringkali kita cuma klaim di ayat 19, apa yang aku ikat terikat, tapi kita nggak pernah ingat bahwa kita ini harus dapat remanya dulu dari Tuhan. Simon Petrus hari itu ditanya dan dia dapat rema, dapat pewahyuan yang dari Tuhan. Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Itu yang membuat akhirnya apa? Tuhan bersaut-sautan dengan dia. Dan dia ngomong, oke, mulai hari ini engkau Petrus, di atas batu karang ini, ya, jemaat ini akan dibangun. Benar? Benar ya? Loh, atau ini yang mengalami cuman saya aja begitu loh. Karena gini ya saudara, saya gak bisa ngelihat kehidupan jemaat sebegini banyak lah. Saya cuman ngelihat kehidupan jemaat saya aja nih, 200 sekian guru ya. Saudara makan seminggu cuman sekali atau 2 kali lah sama hari Senin, 3 kali sama hari Minggu kalau datang. Sedangkan kami di sekolah setiap hari, Selasa ada Pak Luki, nanti hari Rabu ada Miss Iren, hari Kamis nanti mungkin ada saya, nanti Jumat siapa lagi. Every day. Tapi setiap kali mereka pulang tetap menghadapi pergumulan yang sama. Dan ada tetap begitu banyak yang tidak pernah bisa menang. Ya. Tadi pada waktu saya duduk ya saudara, saya tuh tiba-tiba mata saya bisa menangkap ini ya, bayangin.
ini di sini ada tulisan begitu banyak. Di tangga ada tulisan begitu banyak. Di atas saudara ini tulisannya begitu banyak. Tapi pernah nggak kita bertanya sesuatu? Kalian pernah baca benar-benar dan saudara dapat remanya? Karena kalau engkau tangkap itu remanya, itu yang akan mengubahkan hidup setiap kita. Amin. Amin. Kok kayaknya nggak yakin? Yang kedua, saya kasih contoh nih. Ini ayat-ayat yang sering kali kita pakai, ya. Jadi makanya habis ini saudara jangan asal pakai atau gini ya. Seringkali senjata yang kita pakai itu kan gini. Saya sepakat. Padahal semestinya nggak ngerti. Benar nggak? Sepakat. Padahal aslinya nggak ngerti. Itu makanya buat hidup kita pribadi nggak pernah terjadi itu. Saya menantang setiap saudara, ya. Kalau kemarin kita sudah makan scallop, harusnya setiap kali kita pulang, kalau pesta raja-raja Tuhan menyediakan yang terbaik, kita tetap makan scallop. Amin. Ya, kalau tadi Pak Yono ngajak memenggal semua kepala raksasa, ya nggak cuma di sini gitu loh, nggak cuma nanti profetik tarian, tapi engkau pulang pun masalah apa, sakit penyakit, keluargamu ada yang sakit, ada yang terbelit hutang, itu adalah raksasa-raksasa yang kau harus penggal. Ya, tapi ingat, tangkap rema yang dari Tuhan. Amin. Yang kedua, Yohanes 8 ayat yang ke-32. Dikatakan demikian, ini ayat sering banget ya dibaca. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Kita berpikir bahwa kalau tanya gini, kebenaran itu apa sih? Firman Tuhan, benar ya? Jadi semestinya setiap firman yang dibagikan di tempat ini, yang saudara dengar, yang saudara baca, itu bisa memerdekakan gak? Seharusnya bisa. Tapi ayat firman Tuhan ini ngomong gini loh. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu. Saya kasih contoh, kalau saudara nggak mudeng dengan bahasa di Alkitab itu seperti ini. Kalau ditanya ya, Pak Sugi punya mobil? Punya. Yang mana Pak? Yang merah. Yang merah yang mana Pak? Nah ya, begitu saya sebutkan yang merah, yang merek ini artinya sesuatu yang spesifik. Benar? Firman boleh disampaikan saudara. Seringkali setiap kali saya duduk, saya dengar mungkin siapa aja yang menyampaikan firman di tempat ini. Saya tiba-tiba bisa dapat sesuatu yang beda kok. Saya tangkap satu ayat, tiba-tiba saya cari loh, kok ini pengertiannya seperti ini ya. Dan itu yang jadi rema dalam hidup kita. Kebenaran itu, ngerti? Kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kita. Itu makanya seringkali banyak anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang mau berjemaat sampai bertahun-tahun, sampai temurun ya, 7 turunan 8 tanjakan apalah, gak berubah. Ya, dengar khotbah tentang kasih, tentang berkat, tentang apapun udah berkali-kali. Kenapa? Karena dia tidak pernah menangkap yang namanya kebenaran itu. Ya. Saya bukan berarti setiap kali ada yang khotbah itu saya dapat sesuatu. Ya kalau lagi istilahnya nih ya, lagi gak fokus, ya gak dapat apa-apa. Cuman mungkin nyatet firman, ya gak dapat sesuatu begitu. Tapi begitu saya datang ke sebuah ibadah dengan hati yang saya siapkan, dan saya selalu ngomong, Tuhan kasih aku rema, bicara sesuatu yang spesifik buat diriku gitu. Dan begitu itu kita tangkap, kita jalani, kita hidupi di dalamnya, ternyata itu yang mengubahkan. Itu yang mengubahkan saudara. Amin. Sudah mulai mengerti, sudah mulai terbuka, ya. Nah, saudara, ini saya ada
sedikit melenceng ya. Ada satu hal yang saya tangkap itu seringkali menjadi penghalang daripada rema. Ya. Penghalangnya apa? Seringkali saudara ini gini, melihat firman itu tidak sebagai sebuah firman yang utuh, tapi saudara melihat firman itu dari sisi siapa yang menyampaikan. Ngerti? Mungkin satu hari engkau sedang ketemu sama anak kecil dan tiba-tiba anak kecil ini ngomong ada satu ayat yang sederhana, tapi engkau melihat ya cuman anak kecil doang. Padahal itu semestinya kalau hatimu terbuka, pikiranmu terbuka, itu rema yang Tuhan sedang ingin bicara dan sampaikan buat hidupmu. Ngerti? Saya kasih sebuah cerita saudara. Tahun 2000 saya dapat kesempatan untuk belajar lah, sekolah gitu ya di TSOA begitu. Siapa alumni di sini? Cukup banyak. Ya, saya tahun 2000 saya sekolah di sana dan di sana benar-benar sebuah tempat di mana saya belajar ya. Dan hari itu Tuhan itu ngomong gini, aku mau setiap hari engkau mendoakan siapapun yang menyampaikan firman. Ya. Jadi di dekat kelas itu ada sebuah papan yang itu muncul jadwal. Hari ini siapa yang firman, hari ini yang sharing siapa. Jadi sebelum hamba Tuhannya menyampaikan pengajaran, biasanya ada satu murid yang akan sharing lah, istilahnya seperti itu. Dan Tuhan tuh benar-benar ajarin itu. Setiap malam saya berdoa, saya lihat dulu siapa yang tugas ya. Oh si ini, saya doa Tuhan bicara buat dia, supaya apapun yang dia sampaikan hanya yang dari Tuhan, bukan yang dari manusia. Pokoknya saya doain. Nah begitu sampai besok waktunya, begitu mereka sedang menyampaikan firman, saya tetap berdoa Tuhan pimpin, Tuhan bicara, kasih saya rema, kasih saya sesuatu untuk hidup saya. Dan yang lucu saudara, satu hari seperti ini, saya lagi duduk itu, saya ingat itu 4 baris dari depan. Ya. Saya teman saya sedang sharing firman, saya duduk sambil komat kamit begitu kan. Saya dukung doa lah istilahnya gitu. Ayo. Tiba-tiba ada satu teman saya ngelihat noleh gini. Kamu lagi ngapain? Saya bilang lagi berdoa lah. Oh gitu ya kamu ya. Kamu lagi doain dia jadi jodohmu. Wah ini disalah mengerti ternyata saudara. Kebetulan yang menyampaikan firman adalah perempuan begitu. Padahal Tuhan sedang ajarkan yang seperti itu dalam hidup saya. Makanya saya tidak pernah berani meng-underestimate siapapun yang berdiri di depan ini. Bahkan saya benar-benar acungin jempol lah buat generasi-generasi yang luar biasa ya. Ada Christian, ada Randy. Wah, seringkali saya lihat pewahyuannya luar biasa, benar-benar luar biasa. Ya. Saya nggak bisa melihat ini kan junior misalnya gitu. Oh ini kan baru gitu atau apalah, nggak berani saya. Kenapa? Karena Tuhan pernah didik saya seperti itu. Ya. Nah saya ingin saudara benar-benar jangan sampai rema apa yang Tuhan ingin sampaikan itu terhalang hanya karena seperti itu. Amin. Amin. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Masih semangat? Masih, Pak. Minum dulu ya. Biar nambah. Oke, kenapa rema itu penting? Kita akan buka di Yohanes 6 ayat yang 63. Yohanes 6 ayat 63 sampai yang ke-66. Saya akan bacakan buat saudara. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Jadi seharusnya kalau ada di tengah jemaat seperti ini, ada loh yang tidak percaya. Loh, benar gak? Saya ngomong tentang rema, alah pak saya udah belajar itu di STT pak, ada rema, ada logos, ada ini, ya kan. Nah, kalau udah sampai seperti itu ya sama aja begitu ya. Nah selanjutnya,
Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Bukan berarti di tempat ini ada yang akan menyerahkan Tuhan Yesus ya. Ayat yang ke-65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara, saya kasih tahu kenapa rema itu sangat penting. Ya. Karena buat kita nangkep yang dari Tuhan itu kita butuh loh. Ini dikatakan gak ada yang bisa datang kepada Tuhan kalau Tuhan tidak mengaruniakan. Benar? Saudara benar-benar gak pernah absen mungkin setiap Sabtu, setiap Senin, setiap acara Mahanaim. Bahkan sekarang acara jam 10, saudara jam 7. Ya, panitia sampai bingung. Ini nanti kalau dilarang nanti Tuhan marah. Gitu kan? Ya. Jam 7 loh, acara jam 10, jam 7 udah di sini. Oh, jam 5 malahan ya. Tuh kalau panitia kejam mungkin pintu kaca di bawah ditutup, saudara bikin tenda pasti, saya yakin. Tapi itu bukan jaminan saudara. Ya. Yang saudara butuhkan adalah Tuhan mengaruniakan sesuatu untuk bicara kepada engkau. Karena gak ada yang bisa datang, gak ada yang bisa nangkep, gak ada yang bisa ngerti. Nah, dikatakan di selanjutnya bahwa mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saya sangat bersyukur sekali tahun ini 19 tahun saya ada di Mahanaim. Selama 19 tahun saya melihat ada teman-teman yang masih tetap terus berjuang. Ada teman-teman yang sudah gak tahu entah di mana sekarang. Ya, mungkin selama perjalanan hidup mereka ya saya gak bisa menyalahkan yang namanya tantangan dan segala macam ya. Tapi mungkin di dalam mereka menjalani hidup, wah, aku ini sudah ikut loh bahtera. Istilahnya nih ya, istilahnya ini udah bahtera totok istilahnya gitu. udah garis keras bahteranya. Tapi begitu dia tidak mengalami sesuatu apa yang terjadi di tengah orang banyak yang seperti ini, ujungnya apa? Dia kecewa, dia marah, dan akhirnya apa? Dia pergi meninggalkan Tuhan. Ya. Saya gak pengen saudara. Saya benar-benar gak pengen. Saya kemarin sempat ngomong sama guru-guru, saya bilang, coba lihat kiri kananmu. Jangan ada lagi di antara kita yang gugur, hilang atau apapun, ya. Saudara coba boleh tengok kiri kananmu, ya kan, depan belakang. Pastikan setiap kali ibadah ada orang-orang itu. Sampai kapanpun, sampai Tuhan Yesus menjemput, ya tetap ada, saudara lihat semuanya. Amin. Ya. Tapi pastikan saudara mendapat karunia itu, saudara mendapat rema itu. Karena itu yang akan jadi kekuatan, bukan seberapa sering engkau ikut ibadah. Benar? Ya? Tangkap itu ya. Oke. Sebentar lagi saya selesai kok. Tenang. Ya, sekarang kita buka di Keluaran 16. Ini ada sesuatu yang saya belajar dari Tuhan. Keluaran 16 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Ya. Rema itu seperti mana? Ya, kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel, setiap hari dikasih loh. Ya. Dan saya mau kasih tahu, itu mereka ambil kebanyakan ya nggak bisa, tapi itu pas. Begitu. Dan rema itu seperti itu. Saya ingat ini bukan berarti apa-apa ya, tapi buat saya gini, saya bersyukur banget saya punya pemimpin seperti Pak Luki. Saya belajar banyak dari beliau. Permasalahannya sama, tapi remanya bisa berbeda. Saya kasih contoh ya, supaya saudara bisa lebih mengerti ini. Saya boleh cerita ya Pak ya.
tentang apa, mungkin Bapak juga pernah cerita. Pertama kali beliau keluar dari Excel dan beliau bergumul dengan semua yang dia harus hadapi di dalam pelayanan. Ya. Yang tadinya gaji besar begitu kan, dan habis itu dia harus lewati hidup pelayanan yang semuanya istilahnya ini kalau beliau ceritakan gitu. Langkah pertama yang diambil adalah apa? Dipecatlah supirnya begitu. Karena harus dikurang-kurangin begitu kan. Budgetnya harus diatur. Sampai benar-benar itu mepet. Dan hari itu beliau tuh cerita. Rema yang muncul adalah burung pipit tidak menabur, ya kan? Tapi Tuhan pelihara. Dan itu yang beliau katakan setiap hari loh. Beliau katakan setiap hari. Sampai hari ini beliau cerita, buat pelayanan ini beliau surplus sekian. Buat pergi ke Antartika 400 juta aja bisa kok. Mulainya dari rema apa? Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan pelihara. Nah hari itu saya ingat juga. Ya, masuk pertama kali Mahanaim, ya kan? Ketemu sama Bu Iin. Jadi kalau saudara yang masuk di sini terus full time, PK-nya kecil, ya semua ngalamin lah ya. Yang penting apa? Rema. Iya. Yang penting rema, begitu loh. Karena itu yang mengubahkan kita, yang membuat kita tahu Allah yang kita punya, Tuhan yang kita punya itu benar-benar Tuhan yang hidup. Benar-benar Tuhan yang kaya, Raja yang kaya gitu loh. Ya. Hari itu saya ingat dipanggil sama Bu In. Kamu saya kasih PK sekian. Nah, jangan disebutin lah ya. Nah, karena itu 19 tahun yang lalu, mengerikan angkanya. Sebutin ya, 600.000. Ya kan beda zaman ya. Kalau sekarang dikasih sekian, ya lumayan juga. Ya kan, seperti itu. Dan saya ditanya sama beliau, cukup enggak? Ya masa mau ngomong gak cukup kan gitu ya. Saya bilang cukup Bu begitu. Tapi pulang saya hadapi kok realita. Ya, susu anak begitu kan, kebutuhan rumah tangga semuanya. Dan saya pernah ngalami yang namanya dalam 1 bulan saudara. Itu yang namanya pompa air rusak, kulkas rusak, ini rusak, itu rusak. Sampai saya teriak, Tuhan please. Kenapa kok rusak semua ini? Di bulan yang sama. Ya. Pergumulannya sama enggak? Saya sama Pak Luki. Ya. Pergumulannya kan seperti itu. Kita berjuang untuk masalah penghidupan semuanya. Ya. Hari itu saya cuman gini, saya ingat itu. Saya masuk kamar mandi. Ya. Saya ini penyanyi kamar mandi saudara. Makanya enggak pernah direkrut sama MOG. Saya masuk kamar mandi, tiba-tiba di hati saya itu muncul ada sebuah pujian yang sudah jadul lah. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Harusnya direkrut lah ya. Gak ada burut sih, mana burut? Oh ada. Saudara, itu saya lagi mandi, tiba-tiba pujian itu muncul dan itu tiba-tiba membangun iman di dalam hidup saya. Setiap kali saya ngelihat ini mulai rusak lagi, Tuhan kasih pujian ini. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya kan, nyanya Tuhan loh, bukan kekayaan saya. Kekayaan saya cuma 600.000 sebulan begitu. Dan itu saya terus nyanyikan. Kalau beliau deklarasi, saya nyanyi saudara. Nyanyi terus. Itu mana yang saya terima hari itu. Cukup. Ya. Ada lagi nanti pergumulan yang lain, ya mananya beda lagi, remanya beda lagi. Tapi kalau saudara gak pernah cari yang seperti itu, saudara akan flat kok. Ya,
Padahal ini kalau saudara gumuli semua, saudara cari remanya, apa yang buat hidupku begitu ya. Engkau akan dibawa naik level, akan nikmati semuanya. Saya kemarin kasih ke guru-guru di sekolah, saya bilang, ayo kita sama-sama ya, kita sama-sama bertekad tahun ini gak cuman buat pelayanan. Kalau sudah 2 tahun selama pandemi Tuhan pelihara dengan luar biasa untuk seluruh pelayanan ya kan? Tapi secara pribadi engkau harus mengalami yang namanya terobosan dan kemenangan. Cari rema yang dari Tuhan. Amin. Nah, Tuhan itu ajarin saudara. Ya, saya tuh ingat tiba-tiba lagi nyiapin ini, Tuhan tuh ingetin waktu saya kuliah begitu. Ada kakak saya nggak? Oh, ada. Ya, kakak saya ini luar biasa lah ya. Secara akademis moncer banget gitu. Ya, lulus nilai luar biasa. Ya, cum laude gitu kan. Saya miris-miris lah ya. Saved by the bell kalau petinju ngomong gitu. Ya, saya lulus dengan ya cukup gitu aja. Nah, saya ingat begini saudara. Setiap kali saya dulu mau ujian, itu saya ngambil jurusan bahasa Inggris, sastra Inggris, bukan bahasa Inggris ya, sastra Inggris. Itu bukunya tebel-tebel dan gak ada yang bahasa Indonesia. Masalahnya itu. Ya. Sejarah lah, inilah apa nanti prosa lah, apalagi puisi dan segala macam. Saudara, saya itu kalau mau ujian, wah itu saya itu bikin alarm banyak banget. Jam 1, jam berapa, jam 3, jam 5 nanti bangun, ujian jam 7 gitu. Padahal itu alarm cuma nyala dan saya matiin begitu, gak belajar ujungnya. Ya kan? Saya baca saudara, bukunya tebel, saya baca. Baru 4 halaman tidur pasti. Udah gak kuat. Saya pikir ini Tuhan gimana besok ujian gitu. Saudara percaya gak percaya, selama 4 tahun itu yang Tuhan pimpin dalam hidup saya. Tuhan cuma minta begini, kamu datang ujian 1 jam sebelum jam ujian ditentukan. Jadi kalau saya ujian jam 7 pagi, jam 6 pagi saya sudah harus ada di kampus. Ya, saya tadinya gak ngerti saudara, kenapa harus seperti itu, ya kan? Tapi saya nurut aja lah, orang semalam gak belajar, ya baru baca 4 halaman udah tidur. Padahal itu ujiannya 4 bab gitu loh istilahnya. Nah akhirnya saya datang pagi-pagi. Kalau saudara mau tahu, jurusan sastra Inggris itu dulu angkatan saya jumlahnya adalah 200 mahasiswa. Yang laki-laki itu cuma 20 orang. Jadi sisanya perempuan. Jadi kalau saya ada di tengah perempuan itu sudah biasa gitu ya. Loh iya, kadang kuliah itu sekelas perempuan semua, laki-lakinya cuma saya. Yang laki-laki lain milih kelas lain soalnya begitu, jadi gak sama gitu kan. Nah setiap kali saya datang, ini kalau perempuan-perempuan tuh kan kalau belajar lebih rajin ya gitu. Saya datang mereka gerombol, saya cuma duduk di dekatnya. Terus saya dengerin, kamu udah belajar yang ini belum? Oh ya, itu gimana ya? Nanti yang satu jawab, oh itu kan ini ceritanya gini. Saudara, kerjaan saya cuma dengerin mereka diskusi. Loh, kerjaan saya itu cuma dengerin mereka diskusi. Istilahnya ini rangkuman yang Tuhan berikan. Semalam saya gak bisa belajar 4 bab, baca gak bisa, cuma bisa 4 halaman. Saya dengerin itu. Oh ya, oke. Lah, yang kalau orang Jawa ngomong delalai gitu loh, delalai itu apa ya? Ya begitulah, begitu ya. Pas ujian, soalnya yang keluar adalah apa? Yang didiskusikan tadi, begitu. Ya, kalau misalnya soalnya 5 begitu, paling tidak ada 3 yang didiskusikan keluar. Nah kalau 3 benar kan udah dapat berapa? Ya 60 dong lulus begitu kan. Makanya saya bilang saved by the bell begitu. 4 tahun loh saudara. 4 tahun. Walaupun saya gak semoncer kakak saya tapi sejujurnya saya 3,5 tahun itu saya sudah selesai kuliah saya. Skripsinya doang yang nyangkut begitu ya. Tapi saya bangga lah, saya S2 di STT Caruso dengan luar biasa.
nggak pakai nyangkut begitu loh. Karena saya ingat waktu ujian itu ditanya-tanya, saya langsung ngomong begini, saya pakai senjata. Perkenalkan, saya Pak Sugi, saya direktur sekolah mana? Oh, Bapak direktur ya? Langsung takut bertanya. Dosennya langsung takut bertanya. Saya punya senjata pamungkas ternyata ya. Maaf ya Kak Puji ya. Jangan ditiru saudara. Jangan ditiru. Tapi ya begitu. Nah rema itu seperti itu loh saudara. Kita harus cari kok. Begitu kita dengar, kita tangkap, kita kunyah, ternyata pas ujian dilakuin bisa menjawab. Ya. Nah kalau engkau saudara tahun ini ya, kalau saudara ikut yang acara kemarin, di semualah hampir semua nabi-nabi, semua hamba Tuhan ngomong, ini tahun yang Tuhan benar-benar akan buka dengan luar biasa dan pestanya nggak akan berhenti loh, terus the whole year. Sepanjang tahun Tuhan sediakan yang terbaik. Tapi kalau engkau nggak tangkap rema yang dari Tuhan, engkau akan jalani tahun 2022 sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Nggak akan pernah ngalamin sesuatu. Saya ini cuma ngebayangin ini kalau setiap hari pesta, setiap hari Tuhan bukakan yang luar biasa. Harusnya saudara, harusnya itu benar-benar sesuatu yang dahsyat yang bisa terjadi di tengah kita. Ya, bahkan mungkin otak saya sangat terbatas untuk membayangkan itu. Tapi ayo sama-sama saudara, biar ini gak cuma terjadi di tengah kerumunan orang banyak yang seperti ini. Amin. Tapi masing-masing kita bisa dikaruniakan sesuatu oleh Tuhan. Dan engkau pulang, engkau hadapi pergumulanmu, permasalahanmu, dan engkau menang dengan semuanya. Ya, 2 ayat terakhir. Dan saya akan kembalikan ke Bapak Joshua yang super ganteng. Mazmur 119. Ayat yang ke-130. Ayat yang dikatakan demikian, bila tersingkap, nah ya, butuh rema kan? Firman-firmanmu memberi terang. Jadi ada nggak yang tidak tersingkap? Ya ada. Berarti kalau nggak tersingkap, ya nggak ada terang, benar kan? Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang dan memberi pengertian kepada orang-orang bodoh seperti kita ini loh. Ayo saudara, engkau ingin sesuatu terjadi dalam hidupmu, sesuatu berubah dalam hidupmu, jangan engkau kejar yang namanya kerumunan seperti ini. Jangan engkau kejar yang namanya cuman kebenaran, tapi engkau harus kejar yang namanya kebenaran itu. Ya. Yang spesifik buat hidupmu, begitu. Oke, terakhir. 2 Korintus 3 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Ya, saudara harus punya sebuah kebiasaan. Setiap kali engkau datang di acara apapun lah, mau judulnya nanti apa aja. Ya kan seringkali judulnya itu wah luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah benar yang luar biasa terjadi di dalam hidup kita? Ya. Saudara harus membiasakan setiap kali engkau ada di tengah-tengah seperti ini, engkau harus ngomong dari malam mungkin, bahkan engkau datang, engkau nanya sama Tuhan, Tuhan please, besok apa yang mau engkau katakan, yang jadi rema buat hidupku, biar aku pegang. Biar itu jadi dasar untukku melangkah. Amin. Kejar yang namanya kebenaran itu. Amin saudara. Tuhan Yesus berkati.